Nah, sekarang kita lihat, Yesus itu datang di tengah-tengah umatnya agar umatnya percaya kalau dia itu rasul, bukan agar percaya kalau dirinya itu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen. Mereka juga bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, tetapi murid aslinya. Murid-murid yang hidup bersama sebelum terjadi tragedi penyaliban. Itu yang dimaksud Yesus. Ketika Yesus berbicara mengenai mereka, mereka itu adalah muridnya Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu pendatang baru yang dihasilkan dari serigala tadi. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus ini adalah utusan. Bahkan keinginan Yesus di dalam Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, tujuannya agar dia diterima sebagai rasul, agar dia diterima sebagai utusan Tuhan, agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi ketika sampai di Paulus, non-Yahudi diajarkan agar percaya Yesus itu Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan, tapi memang benar-benar Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Kemudian dikatakan Kolose 2 nomor 9. Paulus mau menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan seenggok bayi Yesus. Itu intinya. Meskipun Paulus sendiri tidak menuhankan dia, bahkan Paulus sendiri itu bertaubat dari ajaran Kristen. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya apa? Akulah Tuhan? Tidak. Supaya mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku utusanmu. Kamu Allah, aku utusan, berarti aku ini adalah rasulmu, Rasulullah, Rasul Elohim. Itu yang maunya Yesus, agar kita percaya, agar orang percaya bahwa dia adalah rasul. Di Paulus dia jadi Tuhan, dia jadi Tuhan, dia jadi Elohim, dia menjadi yang menjelma menjadi daging. Nah, kemudian ketika kemudian Yesus mengatakan bahwa di akhir zaman nanti yang menjadi tolak ukur penghakiman adalah perkataan yang dia sampaikan kepada Bani Israel, tak ada satupun Kristen yang akan lolos dari penghakiman Yesus. Tak ada satupun, kecuali mereka yang meninggalkan ajaran Kristen. Kenapa demikian? Karena tidak ada firman yang keluar dari mulut Yesus untuk menyembah dirinya. Kristen mempraktekkan hari ini menyembah dirinya. Tak ada satupun firman yang keluar dari mulut Yesus agar orang membatalkan hukum Taurat. Kristen hari ini tidak mengikuti Taurat. Tidak ada satupun ucapan Yesus dia diutus untuk non-Yahudi. Kristen sedunia bukan Yahudi. Tak ada satupun dari mulut Yesus ibadah hari Minggu. Kristen ibadah hari Minggu. Tak ada satupun dalam mulut Yesus, keluar dari mulut Yesus, Tuhan itu satu hakikat, tiga pribadi. Kristen mengimani Tuhan tiga pribadi. Tak ada satupun dan sekalipun dia mengucapkan kata Kristen untuk pengikutnya. Tapi di luar Yahudi Anda menyebut diri mereka sebagai Kristen, sebagai pengikut. Ini yang menjadi tolak ukur penghakiman. Kalau kami umat Islam datang di hari penghakiman, di mana Yesus sebagai hakimnya, seluruh umat Islam akan lolos. Tapi Kristen tak bisa, dia tidak bisa lolos. Kristen tak ada yang bisa menyelamatkan Kristen pada saat Yesus menjadi hakim. Tak ada. Satu pertanyaan aja. Kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menyembah aku? Kenapa kau mengatakan aku adalah pribadi kedua dari Tuhan pencipta? Kristen udah hancur duluan. Ditanya gitu sama Yesus berdasarkan Yohanes 12:48. Karena firman yang disampaikan Yesus tak ada sedikit pun menyentuh ajaran Kristen, tak ada. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah dan langit ini lenyap daripada membatalkan hukum Taurat.
Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah, lalu mengajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang lain dan seterusnya, maka dia akan menempati neraka. Jadi Kristen mau kemana perginya? Yang kedua, Yesus meramalkan, menubuatkan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi mana? Ahli Taurat mana? Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang non-Yahudi kemudian menjadi pengikut agamanya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus ini adalah ahli Taurat. Paulus ini adalah orang Farisi. Paulus ini adalah orang munafik. Dialah yang menyeberangi lautan sampai Roma. Dia yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia. Dia kemudian mentobatkan orang-orang menjadi pengikut agamanya. Lalu setelah menjadi pengikut agamanya, dijadikan sebagai orang neraka. Lalu 2 kali lebih jahat. Apa 2 kali lebih jahat? Tuhannya Bani Israel diganti menjadi bayi. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel dijadikan sebagai perjanjian usang, perjanjian lama. 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, jauh lebih jahat orang Kristen terhadap Tuhan, terhadap hukum Tuhan. Ini yang tidak disadari oleh saudara-saudara kami Kristen. Lalu kemudian ending dari semuanya, Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yesus mengatakan orang Kristen, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3, dari buahnya kamu mengenal mereka. Apa buah? Buah di sini adalah hasil dari pengajaran nabi palsu. Hasilnya kelihatan. Kalau Anda melihat kemudian di dalam Matius 7 yang saya katakan ini, sedikit lagi ya, jelas sekali bahwa dikatakan kalau ingin melihat dari hasil pengajaran nabi palsu itu, bisa dilihat dari tanda buahnya. Tanda buahnya itu jelas, kata Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, kemudian dikatakan mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kata siapa? Kata Yesus. Kata buah di dalam bahasa Yunani itu adalah karpos. Dari buahnya, dari hasilnya, karpos. Karpos ini dalam bahasa Yunani artinya adalah hasil atau akibat. Nah, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan karpos yang baik, hasil yang baik. Nabi palsu akan melahirkan hasil yang tidak baik. Nah, hasilnya bisa kita lihat, kata Yesus. Dari buahnya, dari hasilnya pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Karpos. 1, memanggil aku Tuhan. Dan ini sekaitan dengan Lukas 21 nomor 8. Waspadalah terhadap penyesat-penyesat yang datang kepadamu, yang menggunakan namaku, memakai namaku, dan berkata, akulah dia. Penyesat itu akan datang selalu mengatakan apa? Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Itu tanda-tanda pengajaran penyesat. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan buah-buah ini tidak ada di Hindu, tidak ada di Buddha, tidak ada di Islam. Adanya hanya di Kristen. Jadi yang akan diusir Yesus siapa? Kristen. Gak ada alasan itu. Gak ada alasan bahwa mengatakan tidak. Tadi Yohanes 12:48 jelas Kristen tidak lolos. Kemudian Matius 7 jelas Kristen lah yang terzolimi, yang akan terhakimi di sana. Matius 13:50 pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kecuali saudara saya ayo jadi pinter, bisa meloloskan diri Anda dari buah-buah pengajaran nabi palsu, silakan Anda bertahan di Kristen. Tapi kalau tidak ada yang bisa Anda loloskan diri Anda dari buah pengajaran nabi palsu, ya saya rasa Anda masih sehat, bukan?
Akal masih ada kan di kepala? Kalau itu masih ada, silakan Anda renungkan. Demikian, saya pamit sejenak untuk ibadah kurang lebih 10 menit. Silakan. Ya, baik.